Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku hidup milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku hidup milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan padaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam Rehat, Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegaran. Hari ini bersama saya kita akan membahas renungan mengenai berjalan dalam iman yang sejati. Sebelum kita lanjut, mari kita buka dalam doa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan kembali renungan hati sehat Tuhan pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan supaya bisa diterima oleh jemaat-Mu yang di luar sana dan bisa memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah yang mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah? Atau rasa takut dalam menghadapi masalah? Mari kita buka ayat bacaan kitab kita hari ini dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setiap kali Tuhan selalu membawa kita untuk dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi dalam pengalaman rohani kita. Iya, ini merupakan titik di mana kita bisa melampaui komitmen yang sudah kita buat, keputusan yang kita buat dengan iman yang berani.
Bergerak maju dengan iman yang berani membawa kita lebih dalam untuk mengenal Yesus dengan cara-cara yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu, bagaimanakah iman yang berani terjadi di dalam hidup kita? Kita belajar dari kisah Petrus yang berjalan di atas air ini. Kita bisa menemukan beberapa kebenaran. Poin yang pertama, iman yang sejati lahir di saat masa-masa yang sulit. Di situ dikatakan ada di ayat 24 sampai 27. Tuhan mengizinkan murid-murid untuk menyeberangi danau Galilea. Namun beberapa saat mereka meninggalkan bibir pantai, bibir laut, ya, di situ ternyata ada angin sakal yang mengobang-ambingkan perahu mereka. Lalu di manakah Yesus saat itu? Ketika murid-muridnya mengalami kesulitan, apa yang Tuhan Yesus perbuat? Bagaimana dengan murid-muridnya? Apa yang mereka lakukan ketika perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal? Ya, secara manusia yang kita tahu ketika kita berada dalam sebuah perahu, ketika kita diombang-ambingkan, yang kita lakukan adalah mencoba untuk bertahan hidup di dalam perahu tersebut, kemudian lelah secara fisik, mental, emosional, dan kemudian kita juga tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Nah, kesulitan itu menguras habis segala kemampuan yang kita punya untuk bagaimana cara kita bisa meredakan angin tersebut sehingga perahu kita tidak terombang-ambing lagi. Hampir semua kita dikala kita mendapatkan masalah, kita berada pada titik yang depresi, stres. Kita selalu menyalahkan diri sendiri. Kita kadang juga menyalahkan Tuhan. Lalu secara emosional, bahkan spiritual, kita berjuang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, namun justru di tengah-tengah kesulitan itulah iman kita bergerak aktif. Kesulitan bukan berarti Allah meninggalkan kita, Allah membiarkan kita untuk menghadapi masalah tersebut dengan sendiri. Tapi kesulitan itu merupakan cara Tuhan untuk menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah. Poin yang kedua, di sini jawabannya. Iman yang sejati terjadi ketika mendengar suara Tuhan. Di ayat 28-30. Di situ dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Nah, dari situ Petrus turun dari perahu, kemudian menghampiri Yesus. Namun sebelumnya Petrus merasa bimbang, ragu bagaimana dia bisa menghampiri Yesus dan berjalan di atas air. Tuhan mengulurkan tangannya dan menyuruh Petrus untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sini kita belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita harus mendengar suara Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari yang kita jalani, kita seringkali mendengarkan berita-berita yang buruk, yang bisa membuat kita takut, pesimis, dan terkadang malah kita hilang harapan untuk melihat masa depan. Tahun 2023 diprediksi menjadi tahun di mana kita akan mengalami masa kegelapan, kesuraman, kesukaran. Tapi kabar baiknya yang harus kita percaya adalah hadirat Tuhan ada di sana. Dia selalu mendahului kita. Percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita sungguh-sungguh fokus dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan, mendengarkan firman Tuhan, maka kita juga akan semakin gampang sekali untuk kita bisa lepas dari kesulitan, lepas dari rasa takut, rasa bimbang, rasa ragu yang kita punya. Sama halnya ketika Petrus mau mendengarkan suara Tuhan dan dia mau melakukannya dengan tepat. Di Roma pasal 10 ayat 17 berkata, firman menumbuhkan iman kita. Jadi dari situ kita tahu bahwa firman akan terus menumbuhkan iman kita supaya kita lebih berani lagi untuk menghadapi kesulitan, rasa takut yang mencoba untuk mengacaukan kita. Nah, saat keraguan itu datang, Bapak Ibu Saudara perlu sadari bahwa jangan sampai membuat celah untuk iblis masuk ke dalam hati kita dan mengacaukan pikiran kita. Kenapa? Iya, kita bisa merasa bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita. Kita
kita akan semakin menyalahkan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak suka. Poin yang ketiga di sini kita ambil juga, iman yang sejati membawa kita mengenal karakter Allah yang sempurna. Ada di ayat 31 sampai 33. Setelah Tuhan mengulurkan tangannya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang semakin percaya bahwa Tuhan adalah anak Allah. Setelah kita mentaati panggilan Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun kita sebagai manusia masih sering sekali membuat banyak kesalahan, tapi Tuhan selalu mengampuni kita, apapun yang kita perbuat. Iman kita membawa kita kepada pemahaman akan karakter Allah yang sempurna. Kita mau dibentuk dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan kita akan pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Teringat apa yang pernah dikatakan oleh Bunda Teresia, yaitu adalah iman memelihara orang yang memelihara iman. Jadi kalau kita memelihara iman kita semakin lebih baik lagi, lebih berani lagi, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan kita akan semakin kenal dengan karakter Allah dan kita semakin sungguh-sungguh untuk mau fokus kepada Tuhan. Marilah kita beriman kepada Tuhan kita dengan senang mendengarkan firman Tuhan, dengan mau berdoa dan tidak pernah menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan Tuhan, tapi kita tetap berpegang teguh pada iman kita supaya nantinya kita menjadi paham akan firman yang Tuhan sampaikan, akan apa yang Tuhan sampaikan. Karena yang pemarah menjadi ramah, yang pembohong menjadi jujur dan mau menolong, yang dulunya pahit menyimpan kepahitan sekarang menjadi pemaaf dan melepaskan segala pengampunannya. Kemudian yang diam-diam dengan teman, pacar, sahabat, orang tua, mereka memiliki komunikasi yang baik secara dewasa. Dan yang mudah menyerah menjadi pemenang yang kuat. Ini adalah resolusi diri kita di tahun ini dan di tahun-tahun yang mendatang. Kita harus mau introspeksi terus diri kita, mengevaluasi diri kita. Apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan. Milikilah iman yang sejati, milikilah iman yang berani supaya nanti kelak kita akan menjadi anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang selalu diberkati. Sedikit cerita, saya pernah mengalami yang namanya di mana iman saya diuji. Saya harus berani mengambil keputusan yang sangat besar, tapi berkat dukungan orang tua dan suami saya, serta orang-orang yang terdekat di sekitar saya, untuk mengambil keputusan itu, saya akhirnya berani untuk bilang iya. Dan tidak mau memikirkan apa setelahnya, tapi saya mau percaya bahwa Tuhan akan membawa saya untuk memiliki iman yang kuat supaya saya terus mengimani keputusan ini sampai akhirnya nanti selesai. Baik, itu yang bisa kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang iman yang sejati, iman yang berani Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan sesuai dengan karakter Tuhan ya Bapa, supaya kami juga bisa melakukan ketika kami menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, ketakutan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang akan mengingatkan kami untuk selalu fokus bersamamu Tuhan dan mendengarkan suaramu ya Bapa. Terima kasih buat hari ini, kiranya ini bisa menjadi berkat buat kami semua. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.